Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Prasetyo dengan NIM 642209996 dari kelas 64.5B.26. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan metode transportasi tentang Northwest Corner atau yang disebut dengan metode sudut barat laut. Metode sudut barat laut merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang melalui dari sel yang terletak pada sudut kiri atas. Baik, untuk langkah yang pertama yaitu isi kolom yang berada pada pojok kiri atas. Permintaan dari Kota Serang sebesar 6. Sedangkan untuk suplainya ada 14 dan kita isi pojok kiri atas sebesar 6 dan sisa suplai tadi dikurang 6 sisa 8 dan kolom di bawahnya disilang 2 kolom ke bawah karena permintaan dari Kota Serang sudah habis. Lanjut ke kolom berikutnya, permintaan barang dari Kota Pandeglang sebesar 4 dan suplainya ada 8. Kita masukkan 4 dan kolom di bawahnya disilang 2 kolom karena permintaan sudah terisi, dan untuk sisa suplai tadi 8 dikurangi 4 dan untuk sisanya sisa 4. Lanjut di kolom berikutnya, permintaan dari Kota Banjarsari sebesar 6 dan untuk suplainya sisa 4. Maka saya masukkan 4 dari sisa suplai tadi dan permintaan tadi sisa 2 dan saya silang kolom ke kanan 2 kolom dikarenakan suplai sudah habis. Lanjut ke kolom berikutnya, permintaan sisa 2 dan suplai ada 11. Maka saya akan masukkan 2 dan 2 dikurangi 11 dikurangi 2 sisa 8 dan kolom di bawahnya disilang karena permintaan sudah terpenuhi. Lanjut ke kolom berikutnya yaitu permintaan ada 15 dari Kota Malingping, sedangkan sisa suplai ada 9. Saya masukkan 9 dan sisa permintaan ada 6. Kita silang kolom kedua di sebelah kanan karena suplai sudah habis. Lanjut berikutnya, untuk kolom berikutnya yaitu permintaan ada 6 dan untuk suplainya ada 15. Kita masukkan 6 dan 15 dikurangi 6 sisa 9. Dan kolom terakhir permintaan 9 kita masukkan di kolom pojok kanan bawah, dan untuk hasil perhitungannya yaitu 6 dikali 5 tambah 4 kali 4 ditambah 4 dikali 9 ditambah 2 dikali 4 ditambah 9 kali 6 ditambah 6 dikali 3 ditambah 9 kali 4, yaitu 30 ditambah 16 ditambah 36 ditambah 8 ditambah 54 ditambah 18 dan ditambah 36. Dan untuk hasilnya untuk NWC yaitu 198. Baik, sekian presentasi dari saya yang menjelaskan tentang NWC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Warifin dengan NIM 6422015. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang metode least cost atau disingkat LC, yaitu sebuah pendekatan yang digunakan dalam manajemen logistik dan distribusi untuk meminimalkan biaya pengangkutan. Baik, kita langsung saja masuk ke pengerjaan metode least cost, yaitu metode dengan perhitungan paling kecil dengan angka yang lebih kecil. Di sini kita masuk ke step 1, yaitu kita menemukan Pelabuhan Ratu dengan angka terkecil yaitu 2. Sedangkan
kota-kota lainnya melebihi angka 2. Jadi kita akan mengisi di angka 2 terlebih dahulu karena merupakan angka yang paling kecil. Di sini kita akan mengisi 9. Kenapa 9? Karena permintaan yang diminta oleh Pelabuhan Ratu yaitu 9, sebesar 9. Dan ketersediaan sebesar 14. Jadi 9 dikurang 14 yaitu sama dengan 5. Dan karena sisa suplai sudah habis dikirimkan semua ke Pelabuhan Ratu, maka pelabuhan yang lain akan tidak menerima suplai karena suplai sudah habis atau 0. Baik, kita akan masuk ke step 2. Di step 2 kita menemukan angka terkecil selain 2 yaitu ada 3. Di bagian Serang Kota di pabrik Malingping. Di sini suplai meminta 6. Jadi kita akan mengisi 6 di sini dan ketersediaan suplai dikurangi 6. Jadi 11 dikurangi 6 sama dengan 5. Maka pabrik-pabrik lainnya kita isi 0 karena ketersediaannya habis sudah ada di Malingping. Jadi di sini sisanya 5. Lalu kita masuk ke step 3 yaitu ada angka 3 selain di Serang Kota yaitu di Malingping Kota di pabrik Baya yaitu ada angka 3, sedangkan di sini dia meminta sebesar 15 dan ketersediaannya itu sebesar 15. Jadi 15 dikurang 15 sama dengan 0. Ini kita silang, silang karena permintaan sudah habis. Di sini juga sudah habis ketersediaan yang tersisa, jadi kita kosongkan. Baik, kita masuk ke step 4 yaitu angka selain 3 yaitu ada 4. Di sini di bagian Pandeglang Kota yaitu di bagian pabrik Pandeglang. Dia meminta sebesar 4 karena permintaan yang ada, jadi ketersediaan dikurangi dengan permintaan yaitu sebesar 4. 5 dikurang 4 sama dengan hasilnya 1. Dan sisa pabrik yang lainnya kita kosongkan karena ketersediaan suplai sudah habis. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, ketersediaan sisa 1. Lalu kita masuk ke step kelima yaitu angka 4 selain di Pandeglang Kota ada juga di Banjarsari di bagian Malingping. Di sini ada angka 4. Lalu keterangan di permintaan ini sebesar 6 dan ketersediaan barang hanya 5, maaf. Di sini ketersediaan barang ada 5 sedangkan permintaannya ada 6. Jadi 6 ini kita bisa simpan satunya, sedangkan 5-nya akan kita masukkan ke sini karena permintaan ini melebihi dari ketersediaan barang yang ada. Kita lihat di sini, jadi kita ubah di sini sebagai 1 karena ketersediaan masih ada 1. Maksud saya permintaan masih tersedia 1 untuk tujuan Banjarsari, sedangkan ketersediaan yang ada sudah mencapai 0. Kita masuk ke step ke-6 yaitu kita akan mengisi kekurangan dari Banjarsari yaitu tersisa 1 di sini. Sedangkan di ketersediaan barang di bagian Pandeglang itu masih ada 1. Jadi kita isi di bagian yang kosong ini menjadi 1 dan hasilnya menjadi 0. Nah, dari semua hasil yang ada, kita akan mengkalikan dan menambahkan semua tabel yang ada di sini. Jadi hasilnya sebagai berikut. 6 dikali 3 hasilnya 18 ditambah 4 kali 4 hasilnya 16
9, 1 dikali 9 hasilnya 9. Lalu di sini ada 5 dikali 4 hasilnya dengan 20. Lalu di sini ada 15 dikali 3 sama dengan 45. Terus dilanjut dengan 9 dikali 2 hasilnya 18. Jadi 18 ditambah 16 ditambah 9 ditambah 20 ditambah 45 ditambah 18 dengan hasilnya 126. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang sudah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Finardi dengan NIM 64220085. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode FAM. Metode FAM yaitu diambil yang terkecil. Di sini ada 5 kurang 3 sama dengan 2. Di sini ada 5 kurang 4 sama dengan 1. Di sini ada 9 kurang 4 sama dengan 5. Di sini ada 6 kurang 3 sama dengan 3. Dan di sini ada 4 kurang 2 sama dengan 2. Untuk di sampingnya ada 4 kurang 2 sama dengan 2. 4 kurang 3 sama dengan 1. Ada 4 kurang 3 juga sama dengan 1. Dan untuk pengambilan keputusannya ada di hasil yang paling besar. Di sini ada 5. Dan di sini ada permintaan 6. Di sini ada biayanya 4. Di sini permintaan 6. Di sini 11. Jadi di sini habis permintaannya, di sini 11 sisa 5. Untuk selanjutnya yang paling besar ada di 6 kurang 3. Di sini yang paling terkecil ada angka 3 karena permintaannya 6, persediaannya cuma 5. Di sini sisa 1. Untuk selanjutnya yang paling besar ada di 7 kurang 3 sama dengan 4. Dan kolom paling kecilnya adalah 3. Permintaannya 15, persediaannya 15. Di sini habis, di sini habis. Untuk selanjutnya ada di paling besar di angka 5 ini. Karena ini sisa 5. Di sini ada permintaannya 1. Di sini 14 dikurangin jadi 13. Untuk selanjutnya yang paling besar ada di 4. Di sini permintaannya 4. Persediaannya 13. Jadi 13 dikurang 4 sama dengan 9. Untuk selanjutnya yang terakhir ada di Pelabuhan Ratu. Ada di 9. Permintaan 9, persediaan 9. Di sini habis, di sini habis. Dan hasilnya adalah 1 dikali 5 ditambah 5 dikali 3 ditambah 4 dikali 4 ditambah 6 dikali 4 ditambah 15 dikali 3 ditambah 9 kali 2 sama dengan 123. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Fajar Prabowo dengan NIM 64220343. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode transportasi solusi optimum dengan metode stepping stone. Stepping stone adalah solusi optimum dari ketiga metode transportasi sebelumnya, yaitu NWC, LC, dan FAM. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pertama-tama ini ada soal, lalu metode awalnya kita selesaikan dengan NWC. Bagaimana caranya? Kita buat NWC-nya dengan mengisi kotak kosong dari sebelah pojok kiri atas. Langsung saja ini hasilnya. Kita lanjut ke iterasi 1. Bagaimana caranya? Yaitu mengisi kotak-kotak kosong ini dengan cara looping. Bagaimana cara looping? Mengisi kotak kosong ini melompati sampai ketemu angka dan terus berputar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam sampai ketemu kotak yang akan kita isi. Begitu. Caranya adalah memberikan tanda plus, minus, dan seterusnya. Bisa jadi paling minimal 3 langkah, paling maksimal berapapun langkahnya asalkan caranya benar. Di sini kita harus mengecek dulu syarat-syarat stepping stone. Syarat stepping stone adalah
kotak terisi sama dengan jumlah baris ditambah jumlah kolom dikurang 1. Di sini kotak terisi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 7 sama dengan jumlah baris ada 3, jumlah kolom ada 5, maaf. 5 ditambah 3 sama dengan 8 kurang 1, 7. Jadi ini sudah memenuhi syarat stepping stone. Lanjut. Kita isi kotak kosong malimping serang kotak dengan cara yang tadi. Plus 3 dikurang 4 plus 9 minus 5. Hasilnya adalah 3. Lanjut kotak kosong selanjutnya, bayah serang kotak. Plus 8 min 5 plus 9 min 4 plus 6 min 3, kembali ke plus 8. Hasilnya adalah 11. Lanjut malingping Pandeglang kotak. Plus 9 min 4 plus 9 min 4. Hasilnya adalah 10. Lanjut bayah Pandeglang kotak. Ini adalah plus 5 di min 3 plus 6 min 4 plus 9 min 4, hasilnya adalah 9. Lanjut kotak kosong selanjutnya, bayah Banjarsari. Plus 10 min 3 plus 6 min 4, hasilnya 9. Loopingan selanjutnya, Pandeglang Malibing kotak. Plus 7 min 6 plus 4 min 9. Lanjut Pandeglang Pelabuhan Ratu. Plus 2 min 9 plus 4 min 6 plus 3 min 4, hasilnya min 10. Kenapa saya warnai merah? Nanti akan saya jelaskan di video di akhir sesi ini. Selanjutnya Malingping Pelabuhan Ratu. Min 7 plus 7 min 4 plus 3 min 6, hasilnya adalah 0. Ini adalah hasil looping, dan ini adalah Pandeglang Pelabuhan Ratu yang saya beri warna merah. Kenapa saya beri warna merah? Karena dari sekian hasil looping, hasilnya seharusnya adalah positif untuk menunjukkan hasil optimal. Tapi di sini ada 3 hasil yang masih negatif, yaitu min 4, min 10, min 1. Di mana kita harus mengalokasikan hasil yang negatif ini, tetapi tidak semua. Kita ambil minus yang paling besar, yaitu minus 10. Loopingan Pandeglang Pelabuhan Ratu. Bagaimana cara kita mengalokasikan? Cara mengalokasikannya adalah kita kembali lagi ke loopingan Pandeglang Pelabuhan Ratu. Di sini kita cari biaya yang minus. Biaya yang minus di sini ada min 9, min 6, dan min 4. Di antara ketiga biaya ini, kita cari lagi alokasi supply and demand yang angkanya paling kecil. Biaya min 9 angkanya 4, biaya min 6 angkanya 9, biaya min 4 angkanya 9. Di antara angka ini yang paling kecil adalah angka 4. Jadi kita gunakan angka 4 untuk mengalokasikan. Bagaimana caranya? Di setiap kotak looping ini kita beri tanda sesuai dengan biayanya, lalu kita beri angka 4. Contoh ini kotak kosong tambah 4, ini kotak yang sebelumnya isinya 4 kurang 4 karena tanda biayanya adalah minus, lalu ini adalah plus 4 karena tandanya plus, lalu ini min 6 jadi tandanya min, 9 min 4, lalu ini tandanya plus jadi plus 4, dan ini tandanya min 4. Jadi kita temukan hasil alokasinya adalah yang ini. Selanjutnya kita cek kembali syarat stepping stone, yaitu jumlah kotak terisi sama dengan jumlah baris tambah jumlah kolom min 1. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih memenuhi syarat karena jumlah kotak terisi 7 dan jumlah baris tambah jumlah kolom kurang 1 adalah hasilnya 7. Lanjut hasil iterasi 2. Hasil iterasi 2 Malingping serang kotak. Hasil loopingnya adalah min 7. Bayah serang kotak hasilnya adalah 1. Malingping
Pandeglang Kota hasilnya 0, Bayah Pandeglang Kota hasilnya -1, Pandeglang Banjarsari hasilnya 10, Bayah Banjarsari hasilnya 9, Pandeglang Malingping Kota hasilnya adalah 6. Lalu Malingping Pelabuhan Ratu hasilnya 0. Nah, ini cara loopingnya masih sama seperti hasil iterasi 1 tadi ya. Jadi tidak saya jelaskan secara merinci. Langsung saja kita masuk ke hasilnya. Hasil loopingnya di sini adalah yang paling besar minusnya adalah -7. Di antara -1 dan -7 yang paling besar adalah -7. Selanjutnya karena ini masih ada hasil yang minus, maka kita lanjut alokasikan lagi hasil loopingnya selanjutnya. Ini adalah hasil looping yang Malingping Serang Kota. Kita alokasikan. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi. Kita cari biaya yang minus dari looping yang tadi ada -5, -6, dan -4. Setelah itu kita cari angka yang paling kecil. Ada angka 6, 5, dan 5. Kedua angka ini sama, jadi kita ambil salah satu, yaitu 5. Dan hasil alokasinya adalah ini. Langkah selanjutnya adalah kita cek kembali syarat stepping stone apakah sudah memenuhi atau belum. Kita hitung jumlah kotak terisi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berbeda dengan yang tadi, maka syarat stepping stone-nya tidak terpenuhi. Karena syarat stepping stone-nya tidak terpenuhi, kotak terisi hanya 6, sedangkan kolom dan baris dikurang 1 itu hasilnya 7. Tidak balance. Maka stepping stone di stop sampai sini. Kita langsung menemukan hasil optimal atau hasil optimum dari stepping stone sebelumnya. Ini penjelasannya. Hasilnya adalah yang saya sebutkan di atas tadi. 1 dikali 5 tambah 5 kali 3 ditambah 4 kali 4 tambah 6 kali 4 tambah 15 kali 3 ditambah 9 kali 2. Ini 1 kali 5 tambah 5 kali 3 tambah 4 kali 4 tambah 6 kali 4 tambah 15 kali 3 tambah 9 kali 2. Hasilnya ada 123. Jadi kesimpulannya adalah dari keempat metode transportasi, stepping stone adalah hasil optimumnya, yaitu 123. Kenapa ini bisa sama dengan FAM? Sebenarnya tidak apa-apa kalau sama dengan FAM, asalkan angka ini tidak lebih besar dari 123, maka itu masih dibolehkan. Jadi sekian dari saya. Semoga penjelasan saya membantu. Apabila ada kurang atau kata-kata saya yang salah, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.